saya mau tanya ulang nih sebelum kita melangkah selanjutnya. Sudah? Ya. Saya ulang ya. Ada di sini. Saya ulangi. Nun sukun itu adalah nun mati. mati. Tanwin adalah pecahan dari fathatain, kasrotain, dan domatain. Ya. Ketiga-tiganya itu disebut harokat. Oke. Dia akan menjadi satu komponen yang namanya tanwin apabila sudah dikumpulkan seperti ini, ya. Sudah disejajarkan tiga-tiga ini. Kalau sudah disebutkan tanwin berarti an-inhun ya. Jalan. Oke, paham ya? Oke, siap. Tanda langkah. Siap, komandan. Nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ini dia mewakili 28 huruf hijaiyah semua. Dari A sampai terakhir. Dari A sampai ya sampai terakhir. Tetapi akan terpecah menjadi 4 hukum. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Maka pertemuan ini kita bahas satu dulu. Kita bahas yang paling atas adalah izhar. Saya tidak salah sebut, saya tuliskan lagi bagaimana tulisan Arabnya. Jalan itu dulu. Kalau sudah. Sampai. Logika bukan sobat ya. Ali. Mesti kamu pakai ini yang pertama punya grup. Iya. Ini lah coba HP itu. Kunci. Ingat. Kalau sudah tentang ini. Saya apa itu? Ayo. Izhar. Jadi pakai huruf dua ya. Izhar. Yang kita akan bahas ini adalah izhar. Oke, buka halaman yang akan kita jelaskan. Sudah paham toh yang tanda-tanda itu adalah namanya harokat. Yang satu garis dan dua garis sudah berbadan ya. Oke, di sini ada tanya jawab. Sengaja saya bikin begini supaya mudah dilihat. Tapi tiba Ustaz. Sudah bagus ini. Ya apa yang penting lihat ini walaupun tidak Ustaz. Oh iya. Yang penting ini. Pas di depannya. Oh iya. Oke. Kembali perhatikan lagi. Kembali perhatikan. Ada pertanyaan di sini, ada tanya dan ada jawab, tapi saya singkat menjadi T dengan J. Ya. Sekarang bertanya, apakah izhar itu? Maka jawabannya izhar secara bahasa adalah jelas. Ini ingat nih, secara bahasa dia adalah jelas. Adapun secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa berdengung. Itu izhar. Sekali lagi, secara bahasa adalah jelas. Secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa mendengung ya. Artinya jelas, benar-benar jelas disebut. Oke, ada pertanyaan lagi. Berapa jumlah huruf izhar? Maka huruf izhar hanya 6. Ingat itu, huruf izhar hanya 6. Boleh saya hapus? Bisa. Hapus sudah. Ya. Paham ya? Ya. Karena saya sudah mau ada turunan-turunan. Terada saya kan saya sharing di grup. Naik channel ko nuko ako do channel ko to. Cek. Sekali lagi, izhar secara bahasa adalah jelas. Nah, ini mana dulu? Kuna yang Quran ila Ustaz. Jelas ya? Izhar secara bahasa adalah jelas. Secara istilah mengeluarkan huruf
tanpa mendengung. Secara singkatnya begitu ya. Dikeluarkan huruf-huruf izhar itu tanpa mendengung. Oke, kalau ditanya apa itu izhar, izhar itu adalah jelas secara bahasa ya. Kalau secara istilah ini sudah pemahamannya, sudah tafsir lah kalau di dalam Al-Quran. Sudah ditafsir. Jadi secara istilah mengeluarkan huruf-huruf dengan cara yang jelas tanpa berdengung ya. Berapa huruf di sini ada pertanyaan? Berapa jumlah huruf izhar? Huruf izhar hanya 6, yaitu pertama huruf hamzah. Hamzah. Kedua huruf ha. Kedua huruf ha. 3 ain. Ketiga huruf ain. Keempat ha. Huruf ha. Kelima ghain. ghain ya. Yang keenam adalah Kha. kha. Supaya mudah kita jadikan 3. Nah, begini. Ada a dengan a. Toh, saya kasih rumus. Ada a dengan a. Toh, ada h dengan ha. Habis itu kha. Dengan wa ya. Ini langsung jadikan 3 saja begini. Langsung jadikan. Pertama saya rumuskan jadi 3. Ini saya rumuskan jadi 2. Ingat ini saja. Ada a, ada wa. Ada ha, ada ha, ada kha. Ingat itu saja. Ada a, ada a, Ada ada wa. Ada ha, ada ha, ada kha. Jadi 6 huruf ini adalah huruf izhar. izhar. 6 ini adalah huruf izhar ya. Kenapa sampai dia jadi izhar? Karena bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ini. Bertemunya huruf nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf. Satu huruf ini. Tapi dia tidak melebur tetapi. Ya, maka coba lihat. Dari ini contoh-contoh izhar di dalam satu kata, dalam 2 kata, dan ketika bertemu tanwin. Hukum tanwin ini hanya ada 2 antara 2 kata. Maka perhatikan saja yang di bawah. Pertama ada a. Ada hamzah ya. A ini bisa alif ya, bisa alif. Iya. Kan ada itu biasa, ada alif tapi di atasnya hamzah. Ada. Bisa alif ya. Maka coba lihat dalam satu kata itu. Di dalam satu kata ada kata yang auna. Coba perhatikan. Di situ ada hukum ilhar. Yaitu coba perhatikan, nun sukun bertemu dengan A. Nun sukun bertemu dengan Hamzah. Maka hukumnya Izhar. Tetap. karena bacaannya tanpa Jelas. berdengung. Bisa? Islam. Ini tanpa rekam itu. Saya ulangi. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 24 ada kata auna. Bukan begini, auna itu kan salah kan? Berarti dia bukan berdengung. Bacaannya adalah jelas sesuai namanya ilhar. Jadi apa yang bertemu di sini? Nun sukun bertemu huruf hamzah. Paham ya? Paham. Siap. Itu kan satu kata itu. Iya. Ada juga di dalam 2 kata. Coba perhatikan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 ada kata di sini 2 kata. Ada man dengan amanah. Oh, ada man amana. Itu patokannya ini nun sukun atau tanwin. Patokannya hanya 2, nun sukun atau Tanwin. Di situ nun sukun bertemu apa? Bertemu hamzah lagi. A. Hah? Paham siapa? Alif. Bertemu alif atau ha? Hamzah. Paham Mama nih? Di situ kan ada 2 kata. Patokannya yang kita cari itu ini. Nun Iya. sukun atau tanwin. Iya, man amanah ini. Iya. Nun sukun atau tanwin. Iya. Di situ tanwin atau nun sukun? Di 2 kata itu. Nun sukun. Itu nun sukun atau tanwin. Tidak ada tanwin di sini. Man amana. Belum tanwin, belum. Iya. Tanwin itu kan Itu tanwin atau nun sukun? nun sukun. Nun sukun. Nun
Nun mengerti Hatu ini ya? itu Bukan Hamzah. patokan di. Kunayatan yang disebut tanwin itu kecuali sudah ada dua garis. Nah, ini kalau itu namanya. Yang artinya doma, fatatain, kusrotain, domatain. Oh, iya. Anak ini kurang tanwin aja. Paham apa nih? Oh, kalau saya cepat saja. Jadi Makanan saya. kita ulangi. Harus mengerti semua bahasa Iya, Indonesia. iya, apa? Karena saya tidak akan maju kalau belum mengerti. Kamu Jadi dengar. Patokan kita, coba buka lembaran sebelumnya. lembaran sebelumnya tadi. Buka lembaran sebelumnya. Yang awal tadi ya. Di situ yang penjelasannya hukum nun sukun dan Tanwin. Tanwin. Berarti yang kita cari hanya nun Nun sukun sukun dengan sama tanwin. tanwin. Iya. Nun sukun dengan tanwin akan menjadi hukum izhar apabila bertemu enam ini. Oh Di iya. luar daripada enam ini berarti bukan izhar lagi hukumnya. Siap. Nanti dia turun di bawah, mungkin ikhlas, mungkin idgham atau mungkin ikhfa. Ikhfa. Tetapi yang kita jelaskan untuk pertemuan kali ini Izar dulu. adalah Izhar. izhar, bacaan yang Jelas. jelas tanpa Berdengung. berdengung. Jadi patokan kita adalah nun sukun atau Tanwin. tanwin. Nun sukun atau tanwin di depannya itu huruf apa? Kalau dia kena A, maka berarti itu menjadi izhar. Kalau nun sukun atau tanwin yang bertemu A, maka hukumnya adalah A. Oke, kita menjelaskan dari awal ya. Boleh juga. Oke, kan? Supaya paham. Kasih kata satu. Coba baju Nena bapaknya Dila di depan. Bapaknya Dila di sana. Ini ilmu mahal ini. Ilmu atau ini apa? Mahal ini. Ilmu pesantrennya. Ayo, nenek salam. Saya menjelaskan ulang, tidak apa-apa bonus. Di mana-mana itu guru tidak akan mengulang. Kecuali guru yang baik. Tapi perbedaan saya baik. Alhamdulillah. Saya begitu sudah. Menurut kita baik. Baik. Begini ya, nenek salam. Perhatikan, lihat tulisannya jelas, bisa tak? Nembali tante. Emina nembali maju sen tadi. Baca di Mama Niki sambil dia tunjukkan. Sama kita paham tak? Nun sukun atau tanwin apabila bertemu enam huruf ini, Iya. maka akan terbentuk menjadi satu hukum yaitu Izhar. izhar atau bacaan yang jelas ya. Karena nun sukun atau tanwin bertemu yang ini itu selalu saya katakan pada saat mengaji itu bukan dengung karena Izar. izhar. Izhar. Jadi itu sudah tahu bahwa yang bukan berdengung itu adalah hukumnya Izhar. Izar. Paham toh? Sudah masuk sedikit ya? Jadi saya sambung dulu deh. Jadi yang 6 huruf mah itu tahu tante. Itu yang 6 huruf itu untuk apa baik ingkayu nun mati nun atau apa? Itu minam tidak ada melebur kan segala. Kebetulan Ya fangta toh. Ama itu bukan. Itu jelas semua itu huruf-huruf jelas itu. Tapi nanti saya sering di grup juga ini video Nanti bisa di YouTube kan. Oke ya, kita ulangi. Kebetulan Mama Melly dengan Mama Nenek Salam sudah datangnya. Jadi berarti saya mau ulang. tulis yang tadi ya. Iya. Coba dari Maafi kasihan Ustaz. Kenapa Pak? Dari awal lagi. Oh, hafalan ya. Amin. Amin. Yang dijelaskan apa tadi? Fatatain tadi. Fata, kosro, sama doma. Ini Mama Melly sudah paham ini kalau ini. Saya menjelaskan di Mama Salam tadi. Di Nenek Salam. Kan ada? Iya, bukan. Ya. Ali huruf ini depan apa ngomong depan apa? Nenek Salam bikin ya. Salam. Ayo. Baik. Oke. Sampai nanti pada makin lagi grup ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kata mau tahu, ai tahu. Itu harokat itu. Jadi kalau saya sudah sebut begitu adalah harokat. Ada 3. Ada kalau di atas harokat fa namanya Fathah. fathah. Kalau di bawah Kasro. contoh saya kasih ini kalau itu. Garis area garis seperti begini.
Nu jadi nu. Oh, itu namanya itu harokat. Yang tanda-tanda ini adalah Harokat. harokat ya. Itu namanya fata, kasro dan doma. Ya. Jangan lagi sebut tanda loitanya pada, jangan. Tetapi harokatnya kasro. Ya, sudah tidak ada. Ini kan ilmu tambahan ini. Iya. Sudah belajar yang tidak lain kasau-sau. Baru tidak ada yang Hilangkan. masuk kasau-sau. Wajar saja kalau masih belajar pertama ya, karena yang kita mau tahu itu penyebutannya dulu, Iya. bukan namanya ya. Bukan hukumnya. Sekarang saya jelaskan nama-nama daripada. Ya. Jadi saya menjelaskan ulang Nenek Salam. Yang A I U ini adalah harokat. Maka kalau ini aslinya adalah huruf nun. Kalau sudah dimasuki harokat di atas maka harokatnya Fatah. Akhirnya begini penyebutannya. Nun berharokatkan fathah. Makanya hurufnya begitu. Nun berharokatkan kasro. Maka penyebutannya penyebutannya adalah ni. Ini harokat ini. Nenek Salam yang begini. Iya, siap. Kalau disebutkan, kalau dimasuki dengan ya. Kalau dimasuki Doma, harokat doma, maka nun berharokatkan doma dibaca nu. Gitu ya, paham ya? Kemudian kedua, kalau sudah dimasuki dua garis, Iya, dua garis itu yang penting itu. kalau Dua garis. dimasuki dua garis tinggal tambah Fathatain, kosrotain, domatain. Oke, begini. Kita tarik satu huruf saja ya. Kalau sudah dua, maka namanya adalah fathatain. Kalau di bawah garisnya dua, maka kasrotain. Kalau sudah doma sudah dua bentuknya atau sudah dua garisnya, maka domatain. Nun sukun dimasuki Domatain. harokat yang garisnya dua dimasuki Fathatain. Nun sukun berharokatkan fathatain. Jadi Makanya nan. bacaannya atau hurufnya disebut huruf nan. Oke, nun sukun dimasuki dua Kasrotain. harokat yang posisinya di bawah. Kasrotain. Maka nun sukun berharokatkan Kasrotain. Makanya bacaannya atau Nin. penyebutannya huruf Nin. Ya. Nun sukun dimasuki harokat yang berharokatkan domatain. Domatain. Makanya Nun. bacaannya nun sukun berharokatkan Domatain. Dibaca Berarti nun. bacaannya Nun. Berarti ini dasarnya adalah Harokat. Akan berubah bentuk atau penyebutan apabila sudah Dimasuki dua garis. Dua garis ini yang an inun itu diwujudkan menjadi satu kata, namanya adalah tanwin. Ah, itu yang paling pentingnya itu poinnya. Tanwin. Sudah saya tidak mau ada kasau-saunya kalau sudah saya menjelaskan ini. Insya Allah. Ini saya tidak menjelaskan semua, berat, tidak mampu otak. Makanya kenapa yang penting cara penyebutannya dulu kan, Iya. saya sudah janjikan sana kita belajar. Oke. Hukum nun sukun atau tanwin ini di dalam 28 huruf hijaiyah akan terbagi menjadi 4 hukum. Ada ilhar, ada ilgham, ada iqlab, dan ada ikhfah hakiki. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum ilhar. Buka halaman selanjutnya. Buka halaman kedua. Izhar. Halaman selanjutnya. Nenek Salam walaupun belum paham tapi ikuti saja. Ikut saja kalau nanti akan ada yang menjelaskan. Mudah-mudahan saya mudah-mudahan masuk. Amin. Dan Allah jangan sia-siakan untuk kedatangan kita di sini. Ada kode di situ, ada T dan ada J. Itu saya singkat begitu karena ada tanya dan ada jawab atau jawaban.
Seseorang bertanya, apa itu izhar? Atau apakah izhar itu? Ya, jawabannya izhar secara bahasa adalah jelas. Itu secara bahasa ya. Artinya izhar itu adalah jelas. Adapun secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa mendengung. Artinya menyebut huruf itu tanpa didasari dengan dengung. Harus jelas. Maka jelas itu disebut izhar. Izhar itu di bawah lagi ada tanya, berapakah jumlah huruf izhar? Ada pertanyaan di bawah toh? Berapakah jumlah huruf izhar? Maka ada jawabannya, huruf izhar hanya Ada 6. yaitu huruf-huruf izhar ada Hamzah, ada ain, sama kho. Kita rumuskan supaya menjadi 2 saja. Iya. Ada wo. Supaya mudah cara mencernanya. Iya. Wo. Ada kho. Saya rumuskan jadi 2 supaya mudah. Mudah tangkap ya. A dan ha saja. Ingat itu. Tinggal wo. Tinggal tambahkan titiknya kan. Ada ha besar, ada ha kecil dan ada kho. Tinggal tambahkan titik lagi di ha. Saya rumuskan menjadi 2 supaya mudah diingat. Masuk di bawah, penjelasan di bawah. Berikut ini contoh-contoh izhar dalam 1 kata, dalam 2 kata dan ketika bertemu tanwin. Hukum tanwin ini hanya ada antara 2 kata. Hukum tanwin ini hanya 2 saja. Kalau bukan di 1 kata, di 2 kata. Tidak ada 3. Itu sudah ada kan hadir hukum baru. Kita lihat yang pertama, dibuatkan 1 tabel di nomor 1 yang kita menjelaskan adalah hamzah dulu. Kan ada tulisan hamzah kan, ada huruf hamzah di situ toh. Nun ketemu hamzah. Itu dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu contoh-contohnya hamzah. Iya. Patokan kita adalah nun sukun atau tanwin. Lihat ini dulu, nun sukun atau tanwin. Kalau lihat ada nun sukun, lihat di depannya. Kalau ada 6 huruf ini, maka hukumnya adalah izhar. Bacaannya jelas. Mengeluarkan huruf dengan cara yang jelas tanpa berdengung. Itu saja. Begitu saja ya. Oke, kita masuk di huruf. Mama ini jangan baca ya. Di dalam hati saja. Ingat, di dalam hati saja. Jangan baca, di dalam hati saja. Karena ini masih satu komponen dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Mama ini diam saja. Tapi menyimak ya. Tapi menyimak ya. Menyimak saja. Tahan saja. Kalau bisa itu supaya terhati. Oke, saya menjelaskan. Kita masuk di A dulu. Hamzah. A bisa juga hamzah karena setiap alif itu terkadang ada hamzahnya di atas atau di bawah ya. Ya. Di dalam 1 kata, coba dalam 1 kata, yan'auna. Coba lihat itu. Kolom pertama, yan'auna. Coba saya mau bertanya. Di situ lihat nun sukun atau tanwin? Nun sukun. Tanwin ada atau tidak? Tidak ada. Berarti yang ada di situ adalah tanwin. Bukan. Nun sukun. Pancing lagi tuh. Akal itu harus dipakai. Jangan terlena. Ini saya bolak-balik tapi ini saya uji. Betul. Yang auna berapa kata? Satu kata. Patokan kita nun sukun atau tanwin. Yang kita lihat di situ nun sukun atau tanwin? Nun sukun. Di depannya nun sukun ada huruf apa? Hamzah. Atau A. Alif. Masuk hukum izhar atau tidak? Masuk di antara satu huruf di antara 6 huruf ini ya. Masuk 1 huruf. Berarti kalau sudah dapat begitu, bacaannya tanpa berdengung. Itu secara istilahnya. Secara bahasanya izhar itu adalah jelas. Paham? Di dalam 2 kata, coba lihat dalam 2 kata itu ada 2 kata, ada man, ada amana. Man amana. Di
Di situ dapat tanwin atau nun sukun? Nun sukun. Nun sukun toh? Di depannya nun sukun ada apa? Hamzah. Hamzah atau Alif. Alif. Alif itu kata lainnya adalah hamzah karena selalu Pasangan dia. berpasangan ya. Jadi itu dua kata itu man amana. Di situ nun sukun atau tanwin yang ada. Nun sukun atau tanwin? Nun sukun. Nun sukun. Di depannya ada Hamzah. Hamzah. Nun sukun bertemu hamzah hukumnya adalah Izhar. Paham? Paham, siap. Paham ya? Jelas. Bacaan yang jelas itu Izhar. Nah, kita masuk di kolom kedua ada ha. Buka halaman selanjutnya. Kolom kedua lagi. Di halaman selanjutnya nomor 2. Keduanya. Enggak ada menjelasnya hingga yuk tanwin, Pak. Kan tidak kena tanwin ini. Kan tidak kena tanwin. Ukurannya nun sukun atau tanwin. Kalau tidak dapat tanwin berarti nun sukun. Iya. Jadi kalau hanya nun sukun yang ada, tanwin tidak ada, tidak usah permasalahkan. Oh. Karena tetap ukurannya dua ini. Kalau bukan nun Dan yang sukun, kamu apa? tanwin ya. Iya. Oh. Oh. Akan hadir tanwin, tapi coba lihat dulu. Iya. Akan hadir tanwin. Tapi lihat lagi. Kita masuk di huruf Ha. H tipis ke H tebal. Tebal. H besar atau H kecil? H besar. Nah, begitu. Ini adalah H besar. H besar. H dada atau H tenggorokan? Deda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Ini adalah H tenggorokan. Pancingan saja. Ramai gana. Ada dengkia. Yang memang letaknya di dada, tetapi ini tempat keluarnya. Nah, saya tidak usah. Ya, tempat keluarnya dengan bunyinya berbeda. Bunyi dia memang letaknya di dada, tetapi tempat keluarnya adalah di tenggorokan. Makanya disebut ibhar halqi. Ini rumit ini. Coba tengah-tengah. Ini nanti. Pertama kita sudah menyelesaikan hamzah, oke? Iya. Hamzah khalas. Bahasa Arab. Hamzah selesai. Selesai. Yang kedua kita masuk di ha ya. Kenapa datang Ustaz bahasa Arab? Anda apa? Kita masuk di ha. Coba lihat Mama Niki coba bacakan di kolom pertamanya di ha. Al-anhau. Iya. Itu Mama Niki dapat nun sukun atau tanwin di situ. Nun sukun. Bertemu di depannya bertemu di depannya. Bertemu H. Mama Niki kalau sudah mengerti. Penawai tak idang tunggu ini nih bertemu. Jelas. Lu nak bingung enggak Ya, lagi saya ulangi. Kalau tuh saya sengaja tanya Mama Niki, belum paham. Iya, kasihan Mama ini ya Allah. Penawai bang kau pena huruf. Jelas. Para nu jelas tuh aku nanya. Bila motor tunggu semua ini. Coba Mama Niki, saya ulangi. Apa pindah ke mana? Di kolom pertama, di surah Al-Baqarah ayat 25. Ada kata apa? Coba baca. Al-anhau. Iya, di situ yang didapati nun sukun atau tanwin. Nun sukun. Nun sukun bertemu apa di depannya? Ha. Kan di depannya saja toh? Di depannya ada ha. Nun sukun bertemu ha berarti masuk hukum Izhar. izhar. Jelas. Karena bacaannya adalah Jelas. secara istilah tanpa Tanpa berdengung. Bapak Niki baca kolom kedua untuk ha. Min had. Oke, boleh. Itu dapat di situ tanwin atau nun sukun? Nun sukun. Bertemu? Ketemu H. Nun. Sama ya. Baca dah. Ketemu H, boy. Mama Alif, baca kolom ketiga lihat atau ayat 109. Jurufin ha. Nah, boleh. Di situ dapat apa? Nun sukun atau tanwin? Melalif. Jadi yang Padaku. Coba. Ya itu. Jurufin. Jurufin ha. Padaku. Iya. Iya, huruf ya. Coba lihat ya. Aku ngerti sama dia. Padaku ya itu Iya, mah. sudah mengerti. Ya itu mah. Saya kasih contohnya. Coba, saya bacakan ya. Jurufin hadin. Coba. Jurufin ha. Nah, di situ
Kenapa sampai saya baca harim? Karena tidak ada Oh, bona galay. Karena tidak ada Enggak mau. Ada wakaf itu kan ada tulisannya kan. Agak apa nih kita. Ada jim, ada lamia, ada. Jadi harus disebutkan Secara aslinya. Nama Mel ditahankan saja ya. Mana Alif ya kita Alif. Ya hukum ada hukum apa di blok 3 ini? Tapi kalau saya hukum tidak apa-apa tuh. Ukurannya Iya, kenapa? Alif cari ini Tanwin. saja. Yang penting Yang penting jangan dibaca. Dapat apa di situ? Tanwin. Tanwin di huruf apa? Huruf fin. Fin. Oke. Di depannya huruf apa? Ha. Berarti tanwin bertemu huruf Ha. Alhamdulillah. tanwin bertemu huruf ha. Berarti itu hukumnya hukumnya adalah Jelas itu. kalau secara istilahnya Izar. bacaannya keluar dari mulut dengan cara yang jelas Jelas. Tanpa mendengung. berdengung. Intinya begini saja kalau secara istilah. Tanpa Berdengung. saja. Singkatnya begitu ya. Ya. Paham Malik toh? Kan ukurannya yang kita cari hanya dua kalau bukan amati tanwin. Nah, di depannya huruf apa? Kalau dia kena 6 huruf ini berarti masih Izar. Oke, kita masuk di nomor 3. Nomor 3 ada huruf apa? Ain. Ain. Nomor 3 ada Ain. Mama Akila, bacakan Al-Fatihah ayat ke-7. Kolom pertama itu. Iya, yang satu kata itu kolom pertama. Oke, di situ Mama Akila dapat apa? Nun sukun atau tanwin? Bertemu ain di depannya. Berarti itu hukumnya adalah izhar. Kalau masih belum keluar dari 6 huruf ini berarti masih Izar. paham ya? Omel nih, jangan dulu ya. Bapak Akila, Bapak siapa? Akila. Bapak Akila bahasa guys. Menti mau jam pakai ini jangan kasih lah. Ini bahasa lu main apa? Bacakan surat Shad ayat 69. Min ilmin. Di situ dapat apa, Bapak Akila? Bapak Dila. Nun sukun. Bertemu Ain. ain. Satu kata atau dua kata itu? Dua kata. Dua kata, bagus. Hukumnya Izhar. secara istilah? Tanpa berdengung. Ayo, saya tidak tahu. Paham ya? Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah. Udah. Nenek Handi. Nenek. Walaupun belum paham saya akan bantu. Nenek. Salam. Aduh. Nenek salam. Minta maaf ya kalau salah-salah, maklumilah. Karena biasa Iya, saya begitu sudah. Hakim. bacakan surah Al-An'am. Iya, kolom 3. Iya, bagus. Di situ dapat tanwin Atau nun sukun. mun. Ya mun, Pak, ya mun toh. Mun kan tanwin. Mun itu tanwin. Iya, tanwin. Di depannya mun ada huruf apa? Kan A, ada A di depan. Apa dulu Bapak? Oh. Biar saya paham kan. Oh iya. Sorry. Hakim. Ini fokusnya karena biar semangat toh. Iya, terlalu semangat. Hakimun alimun. Itu coba saya tanya semua. Itu satu kata kah dua kata? Dua kata. Harap Pak. Masya Allah. Dua kata ya? Iya. Itu nun sukun atau tanwin? Nun sukun atau tanwin? Tuh. Salah. Tantang. Tanwin. Di depannya Iya, tanwin. di depannya tanwin itu di depannya mun ada huruf apa? Huruf. Iya. Iya. Huruf. Depannya mun, di depannya mun. Depannya mun. Huruf apa? Iya. Oke. Kan ya- Berarti hukumnya adalah Izar. izhar. Kan yang masuk hukum tadi mun saja, mun kan? Bapak Mun. Niki, menjelaskan ulang. Apa itu? Sebutkan surah Al-An'am itu yang dua kata itu. Coba Oh iya. bacakan. Hakimun alimun. Itu hukumnya apa? Hukumnya tanwin. Hukumnya Izhar. Fokus di saya punya bahasa. Iya, hukum. Hukumnya adalah Izhar. Izhar. Dia menjadi hukum izhar karena pertemuannya apa? Pertemuannya tanwin, Dengan apa yaitu yang bertemu? ain. Mun ketemu ain. Oke. Jelas.
Jadi dibaca jelas. Bacaannya Izhar. Tahu jelas. izhar. Secara istilah Tanpa mendengung. apa mendengung? Masya Allah. Alhamdulillah. Satu kata kah dua kata itu? Dua kata. Oke, bagus. Hakimun Kita dan masuk alim. di nomor 4. Empat. Saya tanya ulang ya supaya lebih paham. Ukurannya kita mendeteksi itu izhar, dia nun sukun atau Tanwin. Bertemu enak. 6 huruf. 6 huruf. Kalau keluar daripada ini berarti hukum lain. Hukum lain. Ingat-ingat itu. Saya akan rumuskan menjadi 2 saja. Coba Iya. tanpa lihat dulu. Tanpa saya lihat, buat. iya. Coba. Ada a, Ada a, ada ain, ada ada o. o, ada ha, ada ha, ada kho. Wih, maaf. Salam ya. Insya Allah, masya Kita Allah. masuk di nomor 4. Itu H besar ke H kecil? H tipis, H kecil. Yang H sana kecil, besar, H kecil. Oh iya, H kecil maksudnya. H besar atau H kecil? H kecil. H kecil ya. Iya. Oke. Mama Alif, bacakan Quran surah Al-Hijr ayat 82. Yang itu nah Itu apa yang di situ ada apa? mati. Nun mati, nun sukun. Nun sukun. Jangan mati, nun suk. Maaf. Pakai bahasa Arabnya, Nun sukun. Nun sukun bertemu apa? Hi. Bertemu hi, bagus. Itu hukumnya izhar. Satu kata atau 2 kata? 2 kata. Satu kata. Hanya satu itu. Dikasih sekali tadi cukup jauh. Iya. Saya ulangi fokus. Bacakan surah Al-Hijr Mama Alif. Yang itu nah Al-Hijr ayat berapa? ayat 82. Oke, bagus. Itu satu kata ke 2 kata? 1 kata. Satu kata. Apa yang bertemu sehingga menjadi hukum izhar? Nun sukun. Bagaimana nama ini? Lu kuning tahu tuh. Kedan hukum yang menjadi Pertama, bertemu hi. Hi. Oke. Izhar ada berapa huruf? Izhar. Ini. Izhar ada berapa huruf? 6. Nah, menurut fikih itu lah, Bu. Hah? Kung fikih Izhar ada apa? berapa huruf? 6. 6. Oke, saya rumuskan jadi 2 tadi kan? Iya. Mama Niki, Balik, toh? silakan. Pada kamu ini mana langsung loading afik yo. Iya, Jadi baru pikir. berangkat lama. Imam Asyafi begitu, pikir dulu baru. Iyo. Jangan bukan berarti, namanya ya, sama Iya. dulu baru Iya. pikir. Ya, olim pegagi dia non. Kalau coba dengar ya, Kamu di mau coba dengar. Yang saya tanya tolong jangan ada yang ikut campur. Bingung ya, mau dikit. Walaupun bersemangat. Tidak boleh saling menyalahkan. Iya. Mama Niki, Iya. bacakan surah Fusilat ayat 42. Tanzilun min hakimin. Pakai Nun bacaan sukun. sabar dulu. Baca sesuai Asli. hukum. Jangan tanzi tapi Tahu bela. Oh, lilung. Olim puma. Tanzilun min belum hakimin. tanwin bertemu nih. Tanzilum min hakimin. Oke, itu satu kata atau 2 kata? 2 kata. 3 kali. Itu 3. Oh ya, ini udah aku mohon doa yang terakhir Ada Pak. tanzilun, ada Iya. ada hakim. Nun sukun ketemuzi. Lun tanwin ketemumi. Sabar dulu. Pak ya. Tak ada, hukumnya yang kita dapat cuma satu itu. Kita tidak masuk di situ, kita masuk bahas yang nun atau tanwin Iya, itu. yang kita fasir dalam ini dulu. Yang Terlalu anu. kalau nun ketemuzi ini hukumnya lain lagi. Oh, iya. Saya sudah bilang jangan ada yang kecampur. Mina para maliannya. Makanya dia, bukan ini dia. Enggak salah. Saya bilang jangan ada yang kecampur. Biar kalau tidak paham saya paham. Iya. Jangan banyak guru, cukup ustaz saja. Kaibat terlambat dikawin tanah berlanjut. Mama Niki, bacakan surah Fusilat ayat 42 sesuai Bacaannya. bacaan yang dimasuk kita tajwid. Tanzilum min hakimin. Ada berapa kata? Ada 3. 3 kata. Iya. Fokus di nun sukun atau Nun tanwin sukun. dengan ini saja. Iya. Jangan keluar dari itu. Dapat apa itu situ? Nun sukun. Bertemu Zi. itu hukum lain. Itu ikhfa. Tapi saya Mengerti paham. dah kena ya. Si Allah. Coba cari. Ini bukan nun tapi Iya. tanwin aku. Cari itu tanwin itu yang ada. Dapat 3 hukum. Yang kita bahas ini tanwin atau nun Oh, sukun. tanwin. Banyak hukum tapi Jangan saya- terpengaruh di hukum lain. Fokus di nun sama tanwin. Boleh kita masuk nun Nah, kata. nun sukun bertemu huruf
Coba review apa ya itu apa bang? Itu saya bantu. Nun sukun bertemu dengan huruf Z. Bukan. Yoha. Ha. Oh. Min. Iya. Min. Berarti nun sukun bertemu. Ha. Coba lihat. Ha. Coba. Mama Niki di sini. Coba Ya. perhatikan saya. Ada sih kah tidak? Tidak ada. Berarti yang di luar kitab pembahasan ini jangan. Oh iya betul. Cari yang bisa Baru jangan. mengerti. Kan sudah hafal tadi, Iya. saya sudah jadikan 2 rumusan. Itu saja yang dipikir bahwa hanya 6 huruf ini. Kalau yang lain jangan terpancing karena itu kita belum jelaskan. Jangan dulu yang kita belum menjelaskan. Kita jelaskan ini dulu. Kalau saya jelaskan semua otak tidak mampu hari ini. Iya. Dan waktu tidak akan mampu hari ini. Apalagi dan Jadi ini dulu. Ya, saya pahamkan kalau saya bantu Iya. doa. Bacakan surah Fussilat ayat 42. Tanzilum min hakimin. Izhar secara bahasa apa? Jelas. Berarti yang tan itu samarkan, bukan jelas toh? Iya. Oke. Secara istilah, Dia ikhfa. secara istilah, Izhar. izhar secara bahasa jelas, secara Iya. istilah Tidak tanpa tanpa mengeluarkan dengung. iya, Tanpa berdengung. Boleh, Tidak boleh. boleh. tanpa Berdengung. tanpa Tanpa berdengung. berdengung. Kira-kira di 3 kata itu mana yang tidak berdengung? Min hakim. Itu tidak ada dengungannya kan? Iya. Paham? Iya. Paham. Paham. Oke, kita pindah. Bapak Niki, bacakan ayat surah Fussilat ayat 42. Hakimin hamidin min alakin tuhala. Hakimin hamidin. Oke, berapa kata? Dua kata. 2 kata. Apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Ini bukan hukum apa? Iya, izhar tapi tanwin toh. Iya, Mim cari. ketemu ha. Ah, Min ketemu ha. jangan sebut hurufnya. Sebut harokatnya saja. Oh, Tanwin bertemu. iya tanwin bertemu ha. Saya tidak tuliskan huruf di sini ya. Oh, siap. Yang saya tuliskan huruf hanya nun su. Sukun. Jangan jelaskan dengan ininya. Oh, iya. Jangan jelaskan dengan huruf. Jadi cukup disebut tanwin Tanwin. ketemu ha. Iya. Oh, Itu paham? Iya. siap. Ulangi penjelasannya. Di sini kita dapat tanwin Bertemu. bertemu ha. Nah, hukumnya Maka hukumnya izhar Secara atau bahasa? tidak mendengung, tidak Sama dulu. berdengung. secara bahasa izhar itu apa? Jelas Jelas. atau tidak Secara berdengung. istilah, sama dulu secara istilah. Tidak berdengung. Iya. Di situ ayat surah apa? Surat Fussilat ayat Ayat? 42. 42. Huruf izhar ada berapa? Huruf izhar di sini ada Huruf izhar ada berapa? Jangan lihat situ. Oh, ada 6. Saya kira yang ada di ayat ini. Fokus di saya punya bahasa. Oh, siap. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu ya. Pertanyaan menjebak. Iya, saya menjebak, tetapi kalian harus jangan Fokus. terjebak. Iya, betul. Saya menjebak tapi jangan Terjebak. Sebenarnya ini bukan jebakan tapi saya putar, saya olah pikiran. Bagaimana? Siap. Ditangkap atau tidak? Oh, siap. Ya, paham ya? Iya. Mama Akila. Kita masuk di nomor 5. 5. Wow. Pokok. Di situ kita akan cari huruf Baik suha sih kawan. Allah. Kita cari huruf lain ya. Mama Akila bacakan Al-Isra ayat 51. Asayun widuna. Oke. Di situ berapa kata? Satu. 1 kata. Oke. Itu dapat di situ nun sukun atau tanwin? Nun sukun. Bertemu huruf? Wa. Oke, bagus. Hukumnya Izhar. izhar. Huruf izhar ada berapa huruf? Ada 6. Bagus, Mama Akila. Oke, lanjut yang lain. Masya Allah. Mama Bapak Dila. Iya. Al-A'raf ayat 43. Min ghillan. Lin. Lihat itu di bawahnya. Kasro itu. Kalau sudah di bawahnya tasdid berarti itu sudah Kasro. kasrotain ya. Bukan lagi fatwa. Bukan kasro itu kasrotain kan saya sudah kasih Oh, tahu iya, tadi iya, kalau alif, garisnya baik, adalah baik. kasrota. Iya, kasrotain, sorry. Nefeba mutajitalah. Iya, sudah modern sekarang ini tuh. Oh, Iya. misalkan pandainya aneh. Iya. Kalau dalam Al-Qur'an juga sebenarnya di bawah. Iya. Oke, di situ berapa kata Bapak Dila? 2 kata. 2 kata. Apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Nun sukun ketemu wo.
Oke, bagus. Izhar secara bahasa, Jelas. secara istilah, Tanpa dengung. apa dengung. Oke. Berapa huruf izhar? Ada 6. Jangan lihat di sini, tolong sebutkan. Jangan lihat di sini, sebutkan. Ada huruf apa saja yang 6 itu? Huruf Hamzah. Hamzah, Huruf Sebesar. A. Pelan-pelan saya terapa. Ain. Iya, A itu kan ain sudah itu. A, ain, Wo. wa. Oke, ghaib. Ghain ya. Apa lagi? Kho. Kha, Alif. Alif lagi. Mulai paling rumus nama kita saya. Ada. Ada kan A, Ain, Oh, O. tadi jangan ikut campur. Saya tidak bilang untuk ikut campur. Oke. Bapak Dila, Astagfirullah. kan ada rumusan. Heeh. A, A, Gha. Nah. Ha, ha, Kha. Oh iya. Ulangi. Ada berapa huruf izhar? Ada 6. Secara istilah? Istilah jelas. Secara istilah, Oh, bukan secara tanpa bahasa. dengung. Ah, dengung. Dengar saya, dengar baik-baik. Jangan langsung kata Mama Alif, jangan langsung ini. Berpikir dulu. Oke. Sebutkan huruf izhar, silakan. Alif. A. A. Berapa? Gho. Iya, apa lagi? Ha. Ha. Kho. Bagus. Alhamdulillah. Nah itu. Oke. Kamu udah ketanggan mah. Pintar pegang. Mama Alif, silakan. Al-Baqarah ayat 59. Masih di nomor 5. Al-Baqarah. Iya. Hmm. Qawlan ghairu. Oke, di situ berapa kata? Ada berapa kata di situ? Satu kata atau dua kata? Dua kata. Ya. Kuragu apa? Oke. Itu dapat apa di situ? Nun sukun atau dapat tanwin? Tanwin. Bertemu? Tanwin bertemu gho. Iya. Itu hukumnya Izhar. izhar secara bahasa, Jelas. secara istilah, Tanpa mendengung. mendengung. Jangan lihat papan tulis, sebutkan dalam huruf tersebut. A. Gho. Lalu pagurannya. Ha. Ha. Kho. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Kita melangkah di Gho. huruf kho ya. Kita sudah selesaikan. Oke, kita melangkah di huruf kho. Meli perhatikan saja ya, sama-sama hati. Sebenarnya Mama Meli ini saya bisa tahu dalam hati apa yang saya buat. Karena dia Yang penting paham tak? karena dia ini cepat tangkap juga ini. Saya Aduh cepat tangkap kalau udah bicara. Nenek Alif. Akhirnya otaknya ini kayak gitu putar-putar terus. Nenek Salam tidak apa-apa, belum paham setidaknya ikut. Karena orang yang mengikuti majelis zikir itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi setidaknya ikut. Nenek Alif. Nenek Alif. Ini salam. Salam. Nenek Salam. Nenek Salam bacakan di kolom kedua Al-Baqarah ayat 197. Min khairin. Oke. Khairin. Di situ nama ti atau tanwin? Nun sukun atau tanwin? Min sukun. Oke, bagus. Bertemu huruf Kho. hukumnya Khair. izhar. Izhar. Tidak apa-apa, yang penting sudah paham ya. Ya. Oke, itu. Artinya jibat jelas. Bapak Niki, Ya. tolong sempurnakan. Ada berapa kata di situ? Ini di Al-Baqarah 197 ini Iya, ada dua kata. dua kata. Apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Nun ketemu gimana? Gimana? Apa ketemu apa? Iya. Sukun. Oh, nun sukun ketemu kho. Iya. Saya tanya ulang ya. Iya. Huruf apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Nun sukun ketemu kho. Oke. Itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah 197. secara bahasa. Izhar Secara bahasa izhar itu apa? atau jelas Jelas. Secara istilah tidak mendengung. tanpa mendengung ya. Tanpa mendengung. Mengeluarkan huruf-huruf yang tanpa mendengung. Siap. Oke, berapa huruf izhar itu? 6.
Sebutkan. A, Ain, Go. Tidak nyontek itu kan? Hah? Tidak nyontek kan? Tutup buku ini. Tutup. Ha, Ho, Ha. Alhamdulillah. Mana tu pahilan mah. Apa mau bolak-balik dulu nih, penting yang dia. Afif gue apa bolak-balik itu? Ha. Ustaz. Ho. Afif gue bolak-balik itu kecuduan tuh. Alhamdulillah. Ho. Yoko. Oke. Yoko. Mama Niki, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Alimun khabirun. Itu ada berapa kata? 2. 2 kata. Apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Mun ketemu kho. Jangan sebutkan Mama Meldi, jangan Coba ini ya kita ketemu. Tidak apa-apa kalau saya berharap jangan sebut dulu. Coba lalu. Kami baca batabnya. Apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Tolong jangan sebutkan hurufnya, sebutkan Hukumnya. tandanya saja. Izhar. Iya, itu izhar. Apa bertemu apa sehingga menjadi hukum izhar? Ini saya Oh, tegaskan. bela pa yang Ah, ngala. boleh bilang ini, Tanwin Tet. ketemu kho. Ah, itu. Alhamdulillah. Aku yang kamun baik Iya, tadi. Jangan pakai. Aku yang kamun. Oh, jangan dulu dikasih. Iya. Itu itu surah apa? Tunggu tuh itu. Hah? Surah apa itu? Al-Hujurat Ayat 13. tidak ada ra, roh. Al-Hujurat. Ayat 13 ayat 13. Berapa kata di situ? 2. Coba sebutkan secara bahasa izhar itu apa? Izhar itu Secara bahasa. jelas Jelas. Kalau secara istilah, tanpa berdengung. coba sebutkan 6 huruf tanpa melihat papan tulis dan kertas Iya, yang ada di betul. situ. A ain gho. Ha ha kho. Alhamdulillah. Selesai ya? Pintar lah tuh Gwen. Masih ada tanya jawab lagi di bawah. Izhar ini diberi nama apa? Jawabannya izhar ini diberi nama izhar halki. Halki. Karena ke-6 hurufnya keluar dari halqa atau Tenggorokan. Makanya tadi saya coba pancing. Ada kata tenggorokan. Tenggorokan Dan juga, ternyata semua itu di Tenggorokan. karena memang dia Ah. di sini. Oh, pelan-pelan ya. Oh iya betul orang dari kan. Tenggorokan dari. Oh. Ha, Ain, Ha ha Oh. kho. Ha, Ho, Ha. Sabar dulu itu, nanti saya ini lagi. Mana latihan tuh mah? Lihat dulu. Di bawah ini petunjuk tentang hukum izhar halki. Supaya mudahnya sebut saja izhar halki. Ataupun tidak mau sebut dengan halki, izhar saja tidak apa-apa. Karena orang sudah tahu kalau izhar itu 6 huruf ini keluar dari Tenggorokan. Itu makhrajnya, tempat keluarnya di tenggorokan. Please kita belajar makhrajnya ternyata hari ini. Ya. Nah, di sini ada ada kalam ya, tapi saya tidak usah bacakan Arabnya karena ini satu perkataan yang terkandung bahasa Arab. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum, maka perhatikanlah penjelasanku katanya. Ini seorang penyair yang berkata ini ya. Seorang penyair itu namanya Sulaiman bin Husain bin Al-Jamzuri, tapi tidak usah saya sebutkan. Ini kalamnya saja atau perkataannya. Coba lanjut saja di sebelahnya. Lanjut saja sebelahnya. Tidak usah ini kalamnya saja yang dimana kalau saya jelaskan sama saja di akhir balik awal juga. Iya betul. Hukum non sukun. Nah, coba di situ ada tulisan itu, ada hamzah, toh? Sudah dikasih nama di situ, sudah diberi nama bahwa tanda itu namanya hamzah, toh? Di atasnya contoh latihan itu, sudah lihat itu. Di dalam kurung itu hamzah, toh? Ada ha besar, ada ain, ada ha kecil, kemudian dhaif atau gha dan kha. Ya. Di situ ada 6 huruf. Kita akan latihan. Contoh latihan dan jawabannya. Coba bacakan surah Al-Kautsar ayat kedua. Coba baca Bapak Niki di atas itu. Fasolli li rabbika wanhar. Iya. Fasolli li rabbika wanhar. Bapak Niki, di sini kan kita latihan yang tulisannya ya, latihan berarti membutuhkan Jawaban. jawaban. Yang akan menjawab itu adalah yang baca tadi. Di situ dapat hukum apa? Apa yang didapati di situ? Nun ketemu ha.
Alhamdulillah. Nun apa? Nun hidup kan nun sukun? Nun sukun. Harus begitu. Oh iya, nun sukun ketemu ha. Iya, nun sukun ketemu ha. Maka Maka hukumnya izhar izhar. atau dibaca jelas, Secara istilah tidak mendengung. huruf-huruf yang lainnya apa huruf-hurufnya selain huruf ha? Ada 6 huruf toh? Iya. Selain ha apa-apa yang limanya? Maksudnya yang Huruf selain izhar. ha iya. Ah. Dari A dulu. Iya, tidak apa-apa. Go, Hmm. ha, kho. Dan termasuk ini ha Iya. ya. Itu harus paham apa Oke, yang belajar kan? siap. Itu. Sama Niki, bacakan surah Al-Ghasyiyah ayat 10. Silakan. Fi jannatin aliyatin Sudah ada wakaf di situ. Iya, wakaf. Fi jannatin aliyah. Di situ dapat apa? Tanwin. Bertemu? A. Paham ya? Iya. Oke, itu hukumnya apa? Izhar. Secara bahasa, Jelas secara istilah, tanpa berdengung. nggak dengung. Sebutkan selain huruf A, limanya huruf apa saja? Selain huruf A tuh Hmm. A, H. Urutkan yang saya rumuskan tadi. Sampai Iya. Oh bagus. ya. A. Jangan, itu kan sudah Iya, pasti. iya, iya. Dukung. A. Iya. H. A. H. H. Yang ini saja saya rumuskan. Iya. Iya, go. Tiga adalah A atau aku go. yang Iya. yang aku kue. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. A. Ro. Iya, kan A langkah sana tuh. Apa lagi? H. H. Kho. Iya, bagus. Berarti itu hukumnya Izhar. Izhar. kan itu kita belum bahas. Izhar. Mama Alif, tolong ayat 1 dengan kedua itu disambung. Disambung ya. Disambung saja. Contoh saya bacakan. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Itu akan jadi hukum karena itu nanti akan jadi hukum ya. Iya. Yang apa? Yang ayat 1 dengan 2 itu. Karena selain itu tidak ada yang saya lihat. Iya betul. Oke, coba Mama Alif bacakan sambung, tolong sambung. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Oke. Di situ dapat apa? Akhir ayat 1 dengan awal ayat 2. Itu saya suka bocoran itu. Iya. Kia mau iga. Tinggal Apa kita itu lah masalah. ini anu. Papa ni kan aku putar semua orang semua. Mina sama apa kan? Kalau ini tak mengerti lah makan dulu Ini itu kasih ya sama. lembat. Itu kan cepat. Tanwin baik Ustaz. Iya, tadi berarti Iya. huruf. Tanwin bertemu huruf. Iya, di depannya kan saya suruh gabung tadi. Di depannya huruf apa? I. Iya, bagus. Coba sebutkan kata yang tidak dimasuki harokat adalah huruf A, Hamzah. Iya, tanwin bertemu huruf Hamzah ya. Hamzah. Iya, kan shin dengan i itu. Iya. Hukumnya apa itu? Hukumnya izhar. Izhar secara bahasa apa? Jelas Secara istilah? tanpa mendengung. Kalau di dalam Al-Quran itu istilah disebut tafsir. Tafsir. Iya, karena beda terjemahan, beda istilah. Oh. Gitu. Iya, jelas tapi tidak. Tidak secara mendalam, enggak secara mendalam. Mama Akila, Surat sabar ya Mama Akila. Bapak ini dulu. Bapak Dila. Bapak Dila, silakan. Al-Bayyinah yang 8 coba. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kho. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, di situ dapat apa? Nun sukun ketemu kho. Sukun bertemu kho. Hukumnya apa? Izhar. Secara bahasa, Jelas secara istilah, tanpa dengung. silakan sebutkan 6 huruf tanpa itu. Berarti yang 5-nya cari apa selain huruf kho. Sebutkan huruf izhar selain huruf kho. Selain huruf kho. Ha, Go, A,
Allah. Urutkan karena sesuai rumusnya supaya tidak bingung. Saya kasih kemudahan ya sebenarnya. Rumusan itu dari saya sendiri, bukan dari rumus orang. Iya. Supaya saya termudah saya punya Iya, memori. kalau saya lebih tangkap sesuai rumus. Ain, Ro, Ha, Ha, Kho. Kho terus. Dekho kan sudah So ada masuk. tuh. Oh, Koshi. Tapi paham ya? Hmm. Mama Akila, silakan sebutkan yang ayat yang pertama yang di latihan pertama itu pasal Rabbika wanhar. Coba baca, kemudian jelaskan hukumnya. Baca ayat Baca itu. dulu. Fasalli lirabbika wanhar. Iya, itu apa bertema apa? Cari, kan patokannya hanya nun sukun dan tanwin yang kita cari. Nun sukun ketemu ha. Iya, hukumnya Izhar secara bahasa, jelas secara istilah, tanpa mendengung. sama mendengung. Coba sebutkan huruf selain huruf H, huruf izhar. Silakan. Hamzah, Ain, Ha, Kho, Ro. Iya, betul. Karena H tipis sudah masuk ya. Iya. Oke. Siapa lagi yang belum dapat? Dapat semua. Ambil literal saya sama-sama nanti saja. Paham? Ini salah minum dia, Mas. Ya, salam terus. Terus. Huruf kho. Sudah selesai. Latihan kedua lagi. Tidak ada latihan kedua. Minum. Coba saya coba tutup semua. Yang Bisa. tadi apa itu istilah dalam bahasa Arab Yang mana? yang kalau dalam bahasa Arabnya kan istilah ya. Tadi kan istilahnya Oh, ada secara bahasa. iya Nah, secara bahasa itu yang disebutkan bahasa Arabnya. Nah, ada secara istilah-istilah itu penjelasannya. istilah Paham? ya. Kalau saya coba secara bahasa, berarti izhar itu ini kan bahasa Indonesianya. Iya. Itu secara Bahasa. bahasa. Artinya Kalau secara jelas. istilah, sebutkan penjelasan. Penjelasan secara lebih Itu istilah tafsiran. ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Boleh? Iya. Saya tidak bisa bahas semua, cukup izhar dulu ya. Oh iya. Ih, Pak Ustaz nanggung, gak apa-apa, yang penting ada tuh. Iya. Nodo oknayir pasti saya satu dulu. Alhamdulillah maka Pak. Jadi begini. Cuma kita ingkum. Coba otak buat tidak langsung loading. Coba buka Al-Quran. Loading. Buka Al-Quran, saya mau suruh di satu ayat itu cari mana yang hukum izhar. Oh iya. Kan beda di sini dari Iya. Al-Quran kan. Iya. Ini kan potongan-potongan ayat saja. Yang akan mati, mau ini sama-sama hati. Itu saya ulang lagi. Jadi salam, kalau yang penting sudah tahu bahwa yang bacaan-bacaan jelas itu toh, yang one harus itu bukan dengung. Iya. yang Karena penting- kelemahannya di situ. Ya, saya berdiri, tapi Kau. Mama Niki, coba kita mulai dari Al-Baqarah ayat 1 saja. Kita cari hukumnya. Nah, pertama Kita cari hukum. Kita cari hukum izhar saja ya. Ya. Kalau saya jelaskan itu semua hukum itu, tapi jangan dulu yang kita cari. Coba saya tanya dulu. Coba saya tanya dulu, Al-Qur'annya tetap dibuka saja. Coba saya tanya. Hukum yang kita pelajari pertama ini hukum apa? Izhar. Patokannya nun sukun atau Tanwin. bertemu berapa huruf? 6 huruf. Apa yang 6 huruf itu? Jamia, Hamzah. jamia. Hamzah kan ya, disebut Hamzah. Hamzah, ha, Hamzah. Ain, Ho. ha. satu-satu. Satu-satu kalau Satu-satu itu. dulu. Saya dulu. Sambil dalam hati saya sebutnya. Hamzah, ha, ain. Mama Akila. Waduh. Mama Akila, tolong sebutkan huruf-huruf izhar. Hamzah, Ha, Urutkan yang saya rumuskan supaya mudah. Iya. Hamzah Ain. Wih, Beda. jadi Hamzah, Ain, Roin. Iya. Ha, Kho. Oke, Mama Alif sebutkan 6 huruf itu. Dari pertama. Iya, dari pertama. Bisa juga dari terakhir mau ke pertama. Kalau Dari tapi pertama bisa. sampai terakhir. Dari pertama saja sampai terakhir. Iya 6 Pak tuh. Hamzah, Iya. Ha. Dari pertama.
Tebal malam Dua bahasa. saja ya, dua rumus saja Ustaz ya. Iya, Nah, dia dua pengen rumus dia saja. nak tahu itu kepala sekolah. Dua rumus saja. Tak nak. Dua rumus Dia saja. nak tak kenapa ya nih. Kan saya tanya di sini. Adab berbicara itu menghadap kepada yang pembicara. Itu Iya. ada. Maaf Ustaz. Balut apa dulu? Hamzah, Ain, Ro, Goin. Iya bisa. Ha, Ho. Iya. Kalau mau ikut rumus itu lebih mudah ya. Iya, betul, betul. Kalau mau ikut ini juga yang penting tidak terkecoh. Tapi sebenarnya sama saja. Walau Iya. ini hanya kan disebutkan hurufnya sebenarnya Iya, rumusannya biar itu ya. gampang. Oke, silakan Mama Niki. Hamzah, Ain, Ghain. Ha, Ho. Oke, Bapak Dila, silakan. Hamzah, Ain, Goin. Ha, Ho. Oke, Bapak Niki, silakan. Hamzah, Ain, Ghain. Ha, Ho. Oke, saya akan tanya. Coba siapa cepat